yang WFO pada siang hari ini berkenan di sini guru penggerak kita Ibu Tri Widyaningsih akan mengadakan sosialisasi modul 1 guru penggerak, di mana sosialisasi modul 1 ini juga sebagai syarat untuk Ibu Tiwi ini masuk ke dalam modul 2. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bu Tiwi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pendidikan di SMP Negeri 1 Keramat ini. Mohon untuk disimak secara seksama. Kemudian kalau memang kurang jelas, boleh untuk ada tanya jawab nanti. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Ibu Tiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, teman-teman, Bapak Ibu guru, senior saya, teman-teman saya dari SMP Negeri 1 Keramat. Terima kasih luar biasa atas atensinya untuk ikut serta dalam kegiatan wajib saya, yaitu sosialisasi modul 1 guru penggerak. Ini adalah bagian dari tugas saya untuk mensyiarkan kepada teman-teman di sekolah masing-masing berkaitan dengan apa yang telah saya pelajari dari bulan Oktober hingga akhir bulan Desember, yaitu modul 1 yang terdiri atas 4 submodul. Sebelumnya saya mohon maaf atas nama pribadi, ini tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi tidak sama sekali tidak ada maksud untuk melampaui kegiatan guru penggerak dan sekolah penggerak yang insya Allah sekolah kita nanti bisa mencapai ke sana adalah tentang transformasi pendidikan yang di dalamnya itu mengacu berorientasi pada tercapainya profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sering melihat pernyataan tersebut dari poin 1 sampai 6. Mungkin yang terkesan baru adalah yang poin kedua ya Bapak Ibu ya. Keberpihakan global itu adalah yang saya baca dan saya tahu adalah kalau di Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berupa-rupa tetapi satu Indonesia. Sedangkan kalau global itu berarti menghargai perbedaan yang ada di seluruh dunia. Jadi bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia saja, tapi lebih luas sampai mendunia. Jadi menghargai, mencintai budaya keberagaman yang ada di dunia. Untuk modul saya pertama ini ada 4 subbab, yaitu 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Boleh. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, visi guru penggerak. Dan keempat, budaya positif di sekolah. Namun sebelum Bapak Ibu bahwa kegiatan atau program guru penggerak, sekolah penggerak itu adalah salah satu dari 10 kegiatan dan poin Merdeka Belajar. Nah, khususnya untuk kegiatan guru penggerak itu adalah tentang pembelajarannya, yaitu untuk kebebasan berinovasi, kreatif, serta belajar dengan mandiri bagi unit pendidikan baik guru maupun muridnya. Bentuk otonomi otonomi pendidikan yang kembali dihidupkan, di mana anak-anak di Indonesia bisa bebas menentukan keberagamannya serta cara belajarnya sendiri. Oke, kita mulai ke modul pertama. Oke, masih saya jadi dari keempat submodul, modul 1 dari filosofis pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif di sekolah itu keterkaitannya adalah
dari keempat itu akan membentuk satu goal, yaitu murid yang bisa mencapai impian sebagai pelajar Pancasila. Oke, saya mulai ke modul yang pertama, Bapak Ibu. Di submodul pertama adalah yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan Taman Siswa, rencananya itu akan digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kurikulum baru yang saya dengar adalah kurikulum penggerak. Itu juga saya kurang tahu kapan berlakunya. Itu sudah dilatihkan kepada kami yang mengikuti guru penggerak. Tujuannya adalah untuk membantu pelajar Pancasila dengan contohnya adalah guru itu sendiri. Dimulai dari guru itu sendiri, guru yang harus konsisten, real, memberikan teladan, praktek baik, dan langsung setiap harinya. Kita sebagai guru diminta untuk mencintai pekerjaannya, Bapak Ibu. Apalagi yang ditekankan memang untuk yang PNS itu, karena tidak ada pilihan untuk tidak mencintai pekerjaannya. Dengan mencintai pekerjaannya, jadi harapannya bisa memberikan pendidikan dengan hati yang bahagia. Nah, untuk pendidikan sendiri itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah hak pendidikan adalah kita sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman mereka untuk mencapai keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, di sini saya jabarkan sedikit ya, Bapak Ibu ya. Memang waktu itu sempat saya tanyakan juga, kalau seperti ini berarti sangat bertentangan dengan adanya prinsip KKM. Jadi dari itu belum sempat dijawab oleh fasilitator saya di guru penggerak, itu belum sempat dijawab, karena itu mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Kalau kita mengacu ke ini, sepengertian dan sepengetahuan saya, nanti kita akan salah menerapkan adanya KKM. Baik, menuntut kodrat anak dan kodrat zaman. Kodrat anak itu berarti adalah bawaan sifat, bawaan kemampuan, bawaan dari kualitas diri yang dibawa oleh murid itu sendiri, yang kita tidak bisa otak-atik karena itu memang sudah kapasitas dari Tuhan. Kemudian ini yang akan kita pelajari adalah kodrat zaman, bahwa saya sendiri generasi milenium, ada generasi X, ada generasi baby boomer yang harus belajar tentang bagaimana menangani murid yang berada pada zaman generasi Z. Waktu itu sempat dibahas di webinar yang hari guru waktu itu. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan untuk membahas lebih lanjut, saya bisa sharing sedikit tentang bagaimana perlakuan yang bisa diberikan untuk generasi Z. Bagi kita yang tidak mengalami generasi Z tetapi harus bertemu dan mengajar, mendidik para generasi Z. Kemudian untuk menjadikan siswa sukses, selamat dan bahagia, itu adalah bagian dari prosesnya, Bapak Ibu. Anak datang ke sekolah dengan berbagai tipe dari rumah, tipe sifat, karakter, tipe kualitas diri,
tipe kualitas sikap juga itu kita harus perlakukan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ibaratnya adalah mereka harus menikmati masa sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan bahwa kamu harus dapat nilai sekian tidak bisa. Harus ada, tidak bisa dikotak-kotakan, jadi ada poinnya sendiri-sendiri per anak. Nantinya akan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa anak datang ibaratnya seperti benih padi. Ada yang baik, ada yang kopong juga. Nah, di dalamnya kita tetap harus memberikan pupuk, memberikan air, memberikan perawatan, memberikan kasih sayang juga sesuai dengan porsi yang dibutuhkan siswa dan yang kita mampu. Tujuannya supaya mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka bisa capai secara maksimal juga. Karena mereka nantinya harus bisa melampaui pembelajaran dengan hati yang ditekankan memang harus dengan kebahagiaan. Mereka sebagai pemilik dari masa depan, sebagai masyarakat kelak, supaya bisa menjadi masyarakat yang lebih beradab. Gitu. Jadi intinya kalau untuk KHD itu adalah guru harus bisa menyayangi apa yang menjadi kodrat anak bawaan dari rumah dan kodrat zaman di mana mereka hidup sekarang, yaitu generasi Z itu tadi. Dan kita harus bisa masuk ke dunia mereka supaya mereka bisa merasakan pendidikan yang berkualitas. Sama seperti kita Bapak Ibu, bahwa kita sendiri punya dunia berkualitas, dunia impian kita masing-masing. Saya ingin jadi ini dengan seperti itu. Mereka juga sama. Nah, tujuan kita tujuan KHD dalam filosofi pendidikannya adalah mereka akan menikmati sesuatu sesuai tahapan mereka masing-masing dengan hati yang bisa diterima oleh mereka. Jadi mereka harus happy menerima. Memang waktu saya dapat ini pertama kali juga susah sekali untuk diterapkan di sini. Waktu itu saya terus terang waktu membuat tugas aksi nyata modul KHD ini juga untuk mengkondisikan kelas juga susah sekali mencari foto yang sesuai dengan foto dan bukti yang sesuai dengan filosofi pendidikan KHD ini. Oke. Selain itu, KHD juga menekankan tentang budi pekerti. Budi pekerti itu menurut KHD adalah gabungan dari ini kognitif, dari afektif, dan dari perlakuan kita, psikomotor kita. Dan terakhir, ini yang kita semua menjadi PR juga, bahwa dalam pendidikan versi KHD ini, filosofi pendidikan KHD ini, keterlibatan orang tua, wali murid itu luar biasa sekali. Karena kita akan seolah berperang. Kita akan menghadapi anak dari kodrat anak masing-masing rumah, masing-masing lingkungan, masing-masing daerah yang pasti akan berbeda-beda. Dan itu harus melibatkan peran kita dari orang tua. Mungkin saya di sini baru 2 tahun dan sempat ketendang COVID ya. Jadi saya sebenarnya kurang pantas kalau menyampaikan bagaimana di sini. Tapi yang saya tahu bahwa yang saya rasakan sendiri bahwa keterlibatan orang tua untuk mensupport pendidikan anak-anaknya di Sakra ini memang jauh dari harapan. Baik, sekarang kita ke kedua, submodul kedua, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini adalah materinya Bapak Ibu, dan yang pernah saya rasakan dan harus saya rasakan ke depan gitu. Kalau sudah berarti alhamdulillah, kalau belum saya harus bisa mewujudkan ini dalam 9 bulan ke depan, harus bisa mewujudkan nilai dan peran guru penggerak ini. Artinya saya berbicara di depan bukan berarti saya bisa ya Bapak Ibu ya, tapi saya juga sedang belajar mempraktekkan.
Untuk nilainya sendiri ada mandiri yang dari Bapak Ibu guru. Dia reflektif itu adalah proses berpikir. Jadi kalau misalnya kita ngajar, terus kita bisa mencari tahu sendiri. Tadi saya ngajar dengan cara itu sudah oke belum? Lalu kekurangannya apa? Lalu apa yang harus diperbaiki? Kemudian kolaboratif, harus bisa berkolaborasi dengan siswa, dengan murid, dengan teman-teman guru, dengan teman-teman di luar guru juga. Lalu inovatif, bisa menciptakan sesuatu yang baru, minimal yang baru bagi siswa. Jadi mereka juga antusias untuk di kelas, kemudian berpihak pada murid. Nah ini untuk berpihak pada murid sering sekali tergema ya, berpihak pada murid gitu. Nah kalau saya pribadi untuk menjabarkannya memang saya harus belajar tentang bagaimana bermitra kerja dengan generasi Z. Jadi saya generasi milenial, kemudian harus bermitra dengan generasi Z itu yang saya harus bisa membedakan. Terus kan bisa kondusif, bisa tenang, bisa disiplin. Tenang bukan berarti tidak ada komunikasi, tapi tenang karena mereka sedang sama-sama untuk menggali informasi, berpikir. Kemudian gerakan komunitas praktisi itu bisa dari sekolah sendiri. Jadi Bapak Ibu guru ayo sama-sama ikut aktif di kegiatan di sekolah, kegiatan di luar sekolah, ikut lomba. Nanti saya temani biar semangat ikut lomba kegiatan di luar. Itu juga harusnya seorang guru bisa itu, bisa, dan tidak harus kegiatan yang sifatnya MGMP itu tidak sih, bisa kegiatan luar, komunitas luar. Yang waktu itu saya juga menjelaskan kalau saya punya, saya dan teman-teman punya yayasan Bapak Ibu guru, barangkali Bapak Ibu guru berminat. Saya dan teman-teman dari teman-teman kecil saya punya yayasan, namanya adalah Yayasan Mawar. Mawar itu singkatan dari Manganwar. Jadi saya membentuk ini dari teman-teman SD saya, SD, SMP juga ada beberapa. Kebetulan saya ketuanya, saya tukang gedang-gedang mereka. Jadi Yayasan Manganwar itu, saya singkat Mawar itu pembagian nasi gratis aja sih, masih sebatas itu. Dan donasinya juga masih donasi yang teman-teman saya saja belum sanggup. Sekarang kalau yayasan kemudian ini ternyata kalau yayasan dan ini dipatenkan itu budgetnya juga luar biasa, harus membuat rekening di bank itu juga luar biasa. Makanya saya nggak bisa melanjutkan ke pematenan, jadi masih tahapnya lokal aja. Kemudian mendorong kolaborasi. Saya dan teman-teman MGP Bahasa Indonesia, Twin, Pusi, Prima, saya punya di lokal sini, jadi kami sharing apapun, sharing tugas PJJ dan segala macam ya, ya di grup itu. Namanya Sakra Minikin MGMP, jadi khusus MGMP Bahasa Indonesia-nya guru-guru mapel di Sakra. Coaching, saling, jadi itu kalau sebaya, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling mensupport kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian menjadi pemimpin kepemimpinan guru. Sadar atau tidak sadar bahwa guru itu punya lingkaran pengaruh. Guru itu menjadi seorang guru aja sudah sebuah kepedulian, sebuah perhatian. Dan kita punya lingkaran pengaruh untuk mempengaruhi, bahkan memaksa murid untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, itu dimanfaatkan untuk mewujudkan kepemimpinan guru. Ya pasti kalau Bapak Ibu guru kan tidak untuk keburukan, kita pasti untuk kebaikan. Ya. Kalau di TV ada yang keburukan itu di televisi, kayaknya Bapak Ibu guru tidak, kita tidak. Nah, untuk perwujudannya bahwa nilai dan peran ini harus
dilakukan secara konsisten, kontinu dan konvergen, sama nilainya, tidak berubah. Berikutnya adalah visi guru penggerak. Di dalamnya ada visi guru penggerak, ada IA, peta kekuatan dan baja. Nah, oke. Visi guru penggerak ini, Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar istilah biofili? Budia pernah mendengar istilah biofili? Pilih nama Pak. Pilih nama Pak Hari. Feeling so good. Bio itu hidup ya. Bio itu hidup. Feeling itu dari kata perasaan. Feel, perasaan. Jadi saya sebagai ibu dan sebagai guru berusaha meskipun mereka umur kami jauh, umur kita jauh dengan murid, tapi mereka juga punya perasaan. Mereka ingin bahwa mereka datang ke sekolah, mereka merasa bahwa kehadirannya itu penting dan merasakan bahwa kehadirannya itu dibutuhkan. Nah, itu untuk agar mereka merasa mereka itu terlibat dalam pembelajaran hari itu. Meskipun kenyataannya justru ada beberapa yang saya sempat bilang sih sama dengan Mas Antonio bahwa jangan sampai ini kemudian dijadikan alat keblinger ya. Jadi merasa dibutuhkan sekali, akhirnya mereka malah seperti raja. Tapi intinya, kalau saya pribadi, saya menerapkan ini yang saya terapkan di kelas sejak dulu, sejak saya mengajar. Hanya kemudian sekarang saya masukkan ke visi selama saya mengikuti guru penggerak ini. Jadi kehadiran siswa itu hidupkan dengan cara mereka akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Jadi usahakan untuk membuat konsep pembelajaran yang melibatkan semua siswa. Karena sehebat apapun penguasaan tentang nilai peran dan ilmu, kalau kita sendiri menyampaikannya dengan perasaan yang tidak bahagia, hasilnya nihil. Hanya dapat capeknya aja, hanya dapat lelah, tidak dapat nilainya. Nah, untuk IA yaitu adalah model manajemen perubahan. Jadi misalnya kita mau membuat sesuatu, ini juga bisa untuk Bapak Ibu, best practice juga bisa, untuk mereka juga bisa. Jadi kalau misalnya kita berminat untuk membuat sebuah prakarsa perubahan, kita bisa menggunakan metode IA dan baca nanti setelah ini dengan cara memfokuskan. Jadi sekolah ini kelebihannya apa? Difokuskan semuanya. Jadi perubahannya memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi sekolah itu adalah kekuatan yang sudah berjalan dengan sangat bagus, dengan rapi, sudah sukses di sini, dipertahankan sebagai kekuatan utama. Nah, kekuatan itu bisa berasal dari internal, dari guru, dari murid, dari sarpras, dari rekan, dari kepala sekolah, dan dari eksternal juga bisa, dari wali murid, orang tua, komite, masyarakat, pengawas, dan dinas pendidikan. Nah, ini Bagja itu sebenarnya singkatan ya Bapak Ibu, dari penjabaran dari IA tadi. Ini singkatan gitu, kita mulai dari B. Bagja saya bacakan yang Bapak Ibu kecil ya. Yang B itu buat pertanyaan. Contoh saya ini menggunakan visi guru penggerak, guru bioibu dan guru biofili. Jadi ketika saya sedang tidak bisa bahagia hari itu, ini yang harus saya terapkan di depan, sebelum saya mulai masuk kelas, supaya perasaan saya menjadi happy lagi. Ini hanya contoh dari saya Bapak Ibu, karena prakarsa
tahu adalah Bapak Ibu sendiri yang paling bisa memetakan kekuatan bahwa kekuatan saya adalah ini ya. Berarti Bapak Ibu sendiri yang paling paham apa yang dominasi yang bisa Bapak Ibu kuasai itu apa. Kalau saya dominasi yang bisa saya kuasai, saya lebih memilih menenteramkan perasaan saya ketika saya berhadapan dengan murid, karena kalau saya tentram, saya tenang, saya damai dengan pikiran saya sendiri, saya bisa menyampaikan pelajaran lebih baik lagi, lebih maksimal lagi hasil yang bisa saya peroleh. Untuk B-nya, tentukan prakasa perubahan yang dituju, tentukan kekuatan yang mendukung, buat peta kekuatan dan fokus pada hal-hal yang sudah berjalan baik bersama. Nah, untuk peta kekuatan saya adalah kenapa saya jadi guru, kenapa saya harus berada di depan murid, karena saya suka memimpin, saya suka anak-anak, saya suka anak kecil. Jadi saya ingin jadi guru yang bisa memimpin anak-anak kecil. Nah, jadi itu adalah suatu kebanggaan untuk saya, suatu kebanggaan. Tapi saya harus bahagia kalau saya mencapai sebuah kebanggaan, saya mencapai sebuah impian saya yang saya memiliki anak-anak. Berarti saya harusnya yaitu adalah model manajemen perubahan. Jadi misalnya kita mau membuat sesuatu, ini juga bisa untuk Bapak Ibu, best practice juga bisa, untuk mereka juga bisa. Jadi kalau misalnya kita berminat untuk membuat sebuah prakarsa perubahan, kita bisa menggunakan metode IA dan belajar nanti setelah ini dengan cara memfokuskan. Jadi sekolah ini kelebihannya apa? Difokuskan semuanya. Jadi perubahannya menggal prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi sekolah itu adalah kekuatan yang sudah berjalan dengan sangat bagus, dengan rapi, sudah sukses di sini, dipertahankan sebagai kekuatan utama. Nah, kekuatan itu bisa berasal dari internal, dari guru, dari murid, dari sarpras, dari rekan, dari kepala sekolah, dan dari eksternal juga bisa, dari wali murid, orang tua, komite, masyarakat, pengawas, dan dinas pendidikan. Nah, ini Bagja itu sebenarnya singkatan ya Bapak Ibu, dari penjabaran dari Bagja dari mimpi. Ketika pada proses ini bermimpi dan lakukan proses sesuai dengan mimpi yang ingin wujudkan, saya membayangkan bahwa menjadi guru adalah sebuah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terpuji, pekerjaan yang idaman juga untuk banyak orang. Nah, dari situ kemudian saya harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan potensi ini dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian yang C, rencana. Bagaimana rencana saya untuk bisa membuat hati saya bahagia setiap hari. Saya tipe orang yang cuek sebenarnya ya. Jadi itu juga kekuatan, sifat saya yang cuek itu kekuatan untuk saya. Saya tidak peduli orang lain bicara, selagi mereka bicara di belakang, berarti mereka tidak punya bukti yang nyata untuk menusuk saya. Jadi saya cuek sekali. Itu kekuatan saya juga. Saya jadikan itu kekuatan, itu sederhana, kekuatan untuk saya. Kekuatan saya untuk maju. Selagi orang itu dari belakang, berarti tidak berani di depan, mereka pasti akan kalah. Kemudian atur eksekusi. Kapan saya harus bahagia? Kemudian apa yang harus saya lakukan agar saya bahagia? Berlatih dan berlatih setiap hari di sekolah. Nah, di modul ini, menurut saya modul ini yang paling membuat saya tercengang. Ya, karena ternyata banyak sekali hal baru yang benar-benar di luar nalar saya sebagai guru. Bahkan ternyata ada beberapa hal yang saya terapkan di tugas visi guru penggerak saya, dan ternyata di sini tuh tidak masuk C-nya sama sekali. Nah, contoh di modul budaya
posisi sekolah ini ada beberapa hal yang disampaikan. Satu, itu tentang perubahan paradigma. Ternyata saya sendiri itu adalah tipe orang yang masih menerapkan stimulus respon, belum ke teori kontrol. Contoh perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol, yaitu kalau di stimulus respon realitas kebutuhan orang itu sama. Ternyata di teori kontrol itu setiap murid itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu justru punya gambaran sendiri-sendiri tentang bagaimana dunia kualitas, dunia berkualitas, dunia impian masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya, itu salah ternyata. Bahwa yang bisa mengontrol kita, ya kita sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi sama sekali. Kemudian perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata tidak. Perilaku buruk itu belum tentu kesalahan. Bisa jadi sudut pandang kita yang salah tentang perilaku tersebut. Itu contoh-contoh dari penerapan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian kedua, keyakinan kelas. Selama ini saya pribadi itu selalu menganggap bahwa tidak ada keyakinan kelas. Adanya adalah tata tertib sekolah, jadi Bapak Ibu ya. Saya juga kaget sekali di bagian ini. Tata tertib sekolah. Ternyata tata tertib sekolah itu juga melanggar hak anak. Tuh, jadi seharusnya ke depan itu akan dihapuskan dan diganti dengan keyakinan kelas. Contoh misalnya, tata tertib sekolah. Siswa hadir di sekolah pukul 7 misalnya. Itu ternyata keliru besar Bapak Ibu. Saya juga baru tahu. Harusnya kalau diubah menjadi keyakinan kelas itu adalah jauh lebih abstrak, tidak konkret, lebih abstrak, lebih luas. Contoh perubahannya dari siswa hadir di sekolah pukul 7, nah diganti dengan saya akan disiplin. Nah, disiplin itu luas sekali. Cinta, kasih sayang, freedom, kebebasan, dan fun, dan kekuasaan, power. Seperti tadi yang saya sampaikan di stimulus respon bahwa perilaku buruk anak itu belum tentu buruk. Bergantung mereka sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan apa yang mungkin tidak terpenuhi di rumah, tapi mereka berusaha memenuhi di sekolah, dan itu belum tentu sebuah kesalahan yang mereka sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi tugas kita adalah menuntun supaya tahu, mengarahkan, dan memberitahu kesalahannya ada di mana. Kemudian disiplin positif dan motivasi internal. Disiplin positif dan motivasi internal. Jadi kita dengan saya akan disiplin. Nah, saya akan disiplin itu harus bisa mencapai motivasi internal, yaitu motivasi agar murid dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi sudah tidak lepas lagi. Jadi mereka disiplin bukan karena ingin motivasi lain seperti motivasi untuk menghindari hukuman atau bahkan mendapatkan penghargaan dari guru atau temannya. Jadi jadi kita harus bisa mencapai murid agar saya akan disiplin dengan motivasi dari diri mereka sendiri untuk menjadi lebih baik, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Kemudian berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu kenapa saya katakan manajer? Karena memang yang paling diunggulkan, yang paling diharapkan dari seorang guru adalah di bagian ini, di bagian posisi kontrol sebagai manajer. Ada beberapa sebenarnya, ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman,
monitor atau pemantau dan manajer. Nah, posisi ini adalah yang paling menguntungkan adalah posisi manajer, yaitu posisi gabungan dari teman dan pemantau. Kalau Bapak Ibu bisa mau lebih dalam, saya bersedia lain waktu ya. Kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dalamnya ada 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas, kemudian 2, kualitas tindakan, dan menanyakan keyakinan. Contoh, ada seseorang yang kemudian berbuat keliru, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa dia itu adalah perilakunya dia buruk, karena kembali lagi ke stimulus respon bahwa belum tentu dia yang buruk, barangkali kita yang salah, pandangannya terlalu luas atau dunia kita terlalu berkualitas bagi dia, jadi beda segmennya. Ketika menghadapi masalah anak, di bagian pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita harus menggali dulu bahwa kesalahan ini sudah berapa kalinya, dan kemudian kita tanyakan mengapa melakukannya, dan disadarkan, kamu tahu nggak hal itu salah begitu. Nah, terakhir baru nanti disadarkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan keinginan dia untuk ke depan menjadi orang yang seperti apa. Tapi penjelasan saya nggak begitu, tidak begitu rinci ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa saya share lebih dalam. Saya bisa berbagi secara individu juga kalau Bapak Ibu mau. Demikian presentasi sosialisasi modul 1 guru penggerak. Saya Tri Widiasi ucapkan banyak terima kasih dan mempersilakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Boleh, Bu Syami? Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Monggo Ibu, Bu Syami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari Bu Tiwi ya, bahwa dari awal saya mendengar itu memang berarti pendidikan sekarang itu ditekankan pada memang karakter Merdeka Belajar sehingga nanti ke depannya ya. Saya mohon pada pemerintah menjelaskan ini hanya, makanya saya tanya nggak masalah umum itu mungkin ke psikolog itu lebih ditekankan. Saya kan harus pensiun, makanya memberikan saran teman-teman kita loh di bawah itu berarti nanti ada pendidikan diklat, mohon dengan itu penyambung lidah ya, pendidikan karakter bagi guru-guru seperti psikologi, berarti kan yang ada jurusan itu mungkin diperbanyak. Tidak, kemarin hanya sedikit dulu ya, saya juga mendapat kemarin ya 1 semester berapa sih, paling ada 2 SKS misalnya. Sekarang mungkin lebih banyak karena ternyata materi kan bisa dipelajari Bu ya. Nanti begitu materi bisa dipelajari, psikiater karena berarti seperti itu ya. Psikologi anak harus bisa mendalami benar-benar, itu kan memang sulit. Gampang tapi sulit. Saya menerima itu kan sulit. Untung saya mau pensiun makanya saya hanya pada adik-adik dan untuk pemerintah mohonlah nanti untuk pendidikan psikologi ya lebih ditekankan nanti itu umum Bu, makanya saya nggak seperti itu. Ya itu ya Allah begitu kompleksnya. Kompleks sekali Bu. Iya kompleks sekali ya. Saya waktu ini Bu, apa yang saya benar-benar kaget itu modul ini, modul 1 yang Mahadi dan modul terakhir itu yang luar biasa. Jadi berpikirnya ekstra banget, ekstra. Karena ternyata jadi guru era generasi Z itu luar biasa banyak perjuangannya. Nah makanya Bu, nantinya memang ini, nantinya akan ada sosialisasi seperti kan kita kalau misalnya ganti perspektif itu kan bertahap set, dan ternyata kognitif itu adalah hanya sepertiga. Sisanya adalah bagaimana kita bisa pakai ini untuk menentukan perilaku dan kemudian
dalam perilaku kita. Jadi KTI itu hanya sepertiganya aja. Jadi lebih ke karakter, kalau nanti untuk pendidikannya itu lebih karakter. Itu sudah saya sampaikan pada saat kolaborasi di modul 1.1. Berarti kalau seperti tugasnya berat sekali, kami tidak cukup hanya untuk modul ini saja, tidak hanya untuk sekali guru penggerak aja, karena lebih dari itu sekali ini aja masih baru punya gambaran. Tapi untuk prakteknya harus banyak belajar lagi. Gitu. Nantinya insya Allah dijanjikan akan secara bertahap ikut semuanya. Bu Syami yang pensiun aja. Bu Anik. Oh, Pak Hadi, monggo Pak Hadi. Saya mau tanya apa ya? Tadi filosofi KHD. Nah, saya ingin bertanya. Saya baru mendengar ini. Apakah itu murni pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Pak Hadi, kalau dari informasi di modulnya itu murni Pak, bahkan di salah satu sesi eksplorasi materi Pak, itu menghadirkan saksinya langsung Pak, saksi yang masih hidup sampai sekarang, pelaku langsung dari taman siswa dulu masih ada yang hidup Pak. Itu saksinya masih ada yang hidup saya lupa namanya. Generasinya kan masuk generasi baby boomer saja ya? Yes, baby boomer, betul. Iya. Bahkan belum baby boomer Pak, masih di atasnya baby boomer ya itu ya? Masih di atas baby boomer itu. Itu berarti tantangannya yang teman-teman saya nih ya, kalau bapak ibu guru saya kayak sebentar lagi pada pensiun ya. Teman-teman saya nih ya, Bu Rizky, Bu Dia, Bu Asma, Bu Anik, Bu Indra, Bu Endang. Boleh bertanya kedua? Oh boleh, monggo. Ini kalau kita simpulkan tadi sama dengan dunia ya, karakter. Karakter. Itu bagus tapi saya jadi mumet. Nah selama ini kalau nggak salah kan rapotnya sudah dibuat, ya karakter masuk itu. Nah sekarang apakah pemerintah itu pernah mengevaluasi mereka itu menerbitkan rapot yang lebih bagus, ya kan? Nah, rapot itu sekarang bagaimana? Apakah mereka pernah konfirmasi kepada katakanlah orang tua ya? Nah, orang tua itu bagaimana setelah diberi rapot seperti ini itu ada laporannya atau tidak? Apakah ibu sudah pernah mendengar laporan seperti itu? Terima kasih. Aplikasi. Kalau untuk kebijakan pendidikan saya kurang tahu ya Pak Hadi ya. Yang jelas itu dari Pak Menterinya itu memang ada 10 item yang akan diubah. Termasuknya adalah yang penghapusan ujian, kemudian adanya asesmen nasional gitu, RPP juga, terus yang nantinya akan laksana tentang kurikulum juga. Itu bagian dari satu di antara 10 item yang dijadikan poin dalam program Merdeka Belajar itu. Kalau kebijakan lain-lain, saya juga hanya mengikuti ya Pak Hadi, mohon maaf ya Pak Hadi. Sempat kalau teman-teman yang berani memang ada, lalu apa bedanya dengan kurikulum yang lama gitu. Tapi kan memang kami sendiri tidak pernah berdialog langsung dengan yang punya kewenangan ya Pak. Jadi selama ini ya dialog saya ya dengan teman-teman, dengan fasilitator, dengan instruktur yang mengisi, dan tidak ada yang satupun yang memang punya kewenangan khusus bisa tembus ke Pak Nadiem, itu tidak ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah seperti Pak Hari itu bukan hanya Pak Hari saja, ada beberapa yang tanya, tapi tidak pernah termasuk pertanyaan saya Pak, kalau begitu nanti KKM bagaimana nasibnya, itu juga tidak bisa dibahas, tidak bisa dijawab. Karena kalau kita mau mengajar sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman mereka, kita kan nggak bisa mematok-matok KKM-nya harus standar sama gitu. Belum dijawab juga Pak, belum bisa dijawab juga yang seperti itu Pak Hari. Mohon
Mohon maaf ya Kak Hadi ya. Sekolah sekarang itu. Yang nanti kalau ada kesempatan untuk bisa infonya nanti di lokakarya terakhir itu ada Pak Nadiem di lokakarya terakhir ada Pak Nadiem ada pas pelantikan barangkali bisa ada dialognya nanti. Monggo Bu Anik silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dibandingkan pertanyaan dan masukan dari sebelumnya dari Bu Sri dan Pak Hari, pertanyaan saya malah terlalu receh kali ya. Karena tadi berkaitan sama slide yang Bu Tiwi tampilkan, yang IA. Ya, Wiri. Oh ini ya. Nah ini saya tidak begitu paham tentang bagian yang ditampilkan sama Bu Tiwi. Maksudnya ini peta kekuatan itu ada arah tertentunya atau tidak? Misalnya peta kekuatan itu berasal dari mana dulu? Misalnya kan ada urut-urutannya mungkin. Nah ini apa semua memiliki kekuatan yang sama atau dimulai dari mana dulu sampai menuju kemana? Oke. Kalau visi itu memang lebih global sih Bu. Memang tadi saya juga tidak membahas bagaimana harus menentukan prakarsa perubahan karena saya juga tadi mencontohkan saya juga untuk diri saya sendiri tentang bagaimana saya bahagia setiap hari gitu ya. Nah, kalau untuk IA itu sebenarnya lebih ke skalanya skala sekolah. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Ibu Hening tentang perpustakaan. Jadi contoh ya, ini memang belum, tapi untuk contoh misalnya perpustakaan sakra kemudian membuat prakarsa perubahan supaya perpustakaan jauh lebih menarik di mata murid dan guru-gurunya juga. Nah gitu. Jadi saya sempat dialog dengan Ibu, lalu karena saya memetakan kekuatan. Nah kekuatan sakra itu kan punya banyak lokasi untuk membaca yang enak sebenarnya ya. Punya lokasinya rindang, luas gitu. Jadi hasilnya adalah bisa jadi nanti ada kayak pondok baca gitu. Tapi nanti saya masih merancang untuk nama, belum sampai dapat namanya. Tapi masih sudah ada gambaran bahwa prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah tentang perpustakaan. Nah kemudian ini hanya contoh ya Bu Anik ya, tentang perpustakaan. Kemudian inti kekuatan saya adalah bahwa sekolah saya punya halaman yang luas, adem. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai perpustakaan yang tidak hanya lokasinya dikotakkan di tempat tertutup seperti sekarang, tapi bisa di taman begitu. Tapi itu sebagai area baca gitu. Kayak gazebo dibuat area baca. Itu jadi kekuatannya adalah karena sarana prasarana ya ikutnya ya. Karena sekolahnya luas, rindang, banyak sekat-sekat yang bisa dimanfaatkan untuk membaca, dan itu dijadikan supaya membuat perpustakaan lebih indah, lebih menarik untuk murid mau membaca dan guru juga. Begitu Bu Anik. Itu contoh aja. Karena memang untuk visi memang skalanya untuk sekolah. Kalau saya belum. Oke. Bu Marni? Monggo Bu Anik silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dibandingkan pertanyaan dan masukan dari sebelumnya dari Bu Sri dan Pak Hari, pertanyaan saya malah terlalu receh kali ya. Karena tadi berkaitan sama slide yang Bu Tiwi tampilkan, yang IA. Ya, Wiri. Oh ini ya. Nah ini saya tidak begitu paham tentang bagian yang ditampilkan sama Bu Tiwi. Maksudnya ini peta kekuatan itu ada arah tertentunya atau tidak? Misalnya peta kekuatan itu berasal dari mana dulu? Misalnya kan ada urut-urutannya mungkin. Nah ini apa semua memiliki kekuatan yang sama atau dimulai dari mana dulu sampai menuju kemana? Oke.
Oke. Kalau visi itu memang lebih global sih Bu. Memang tadi saya juga tidak membahas bagaimana harus menentukan prakarsa perubahan, karena saya juga tadi mencontohkan, saya juga untuk diri saya sendiri tentang bagaimana saya bahagia setiap hari gitu ya. Nah, kalau untuk IA itu sebenarnya lebih ke skalanya skala sekolah. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Ibu Hening tentang perpustakaan. Jadi contoh ya, ini memang belum, tapi untuk contoh misalnya perpustakaan sakra, kemudian membuat prakarsa perubahan supaya perpustakaan jauh lebih menarik di mata murid dan guru-gurunya juga. Nah gitu. Jadi saya sempat dialog dengan Ibu, lalu karena saya memetakan kekuatan. Nah kekuatan sakra itu kan punya banyak lokasi untuk membaca yang enak sebenarnya ya. Punya lokasinya rindang, luas gitu. Jadi hasilnya adalah bisa jadi nanti ada kayak pondok baca gitu. Tapi nanti saya masih merancang untuk nama, belum sampai dapat namanya. Tapi masih sudah ada gambaran bahwa prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah tentang perpustakaan. Nah kemudian ini hanya contoh ya Bu Anik ya, tentang perpustakaan. Kemudian inti kekuatan saya adalah bahwa sekolah saya punya halaman yang luas, adem. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai perpustakaan yang tidak hanya lokasinya dikotakkan di tempat tertutup seperti sekarang, tapi bisa di taman begitu. Tapi itu sebagai area baca gitu, kayak gazebo dibuat area baca. Itu jadi kekuatannya adalah karena sarana prasarana ya ikutnya ya, karena sekolahnya luas, rindang, banyak sekat-sekat yang bisa dimanfaatkan untuk membaca, dan itu dijadikan supaya membuat perpustakaan lebih indah, lebih menarik untuk murid mau membaca dan guru juga. Begitu Bu Ani. Itu contoh aja. Karena memang untuk visi memang skalanya untuk sekolah. Kalau saya belum. Oke, Bu Marti? Yang ingin saya tanyakan itu untuk yang masalah keyakinan kelas tadi. Bu Dewi kan mencontohkan untuk tata tertib sekolah. Padahal untuk membuat tata tertib sekolah itu kan harus kesepakatan dari komite, warga sekolah, dan beberapa dari masyarakat juga. Nah, tadi kan di situ Mbak Dewi menjelaskan harus ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Berarti tata tertib yang kita buat itu tidak dipakai. Berarti setiap kelas nanti tata tertibnya lain-lain. Apa gimana? Saya mau penjelasan. Padahal kan selama ini untuk tata tertib itu harus persetujuan dengan dinas juga. Monggo, saya kok nggak paham di situ. Ya Ibu. Nah ini untuk keyakinan kelas itu kebetulan itu juga pertanyaan saya Bu, bahwa saya tahu dulu di sekolah lama saya kalau untuk membuat peraturan kan nggak hanya sekedar membuat peraturan ya Bu, atau ada bertujuan dengan banyak pihak juga. Saya tahu itu ya. Ketika saya tanyakan memang nantinya mereka juga akan diberikan pendidikan yang serupa Bu. Jadi memang ini kan masih tahap piloting ya Bapak Ibu, Bu Mani, masih tahap piloting untuk guru penggerak. Nah kabupaten betul masih tahap piloting. Jadi nanti memang akan merambah ke semua segi yang mendukung pendidikan, masuk dari komite juga, nanti juga ada dilibatkan dalam kegiatan pelatihan begitu. Kemudian dinas juga sudah pasti gitu. Memang nantinya akan diperluas, dan keyakinan kelas bisa jadi nanti ada yang disepakati bersama semua siswa, terus juga ada yang keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas masing-masing dengan gurunya. Nah, karena di sini memang skalanya masih skala hanya guru. Jadi memang keyakinan kelas itu masih hubungannya dengan guru dan guru pengajar dan siswa di kelas aja. Nantinya itu akan merambah ke semua lini yang berhubungan dengan pendidikan melalui kegiatan pelatihan juga, Ibu. Jadi untuk sementara memang karena di Butuh Satu ini konsepnya masih berhubungan dengan guru yang bersangkutan, berarti masih antara guru dengan
murid di kelas itu saja. Punya satu keyakinan sendiri, Ya, kesepakatan. bisa lebih dari satu mungkin. Jadi mungkin kalau saya akan disiplin lah, termasuk masuk kelasnya on time, terus tidak terlambat ke kelasnya, kalau bisa istirahat, tugas-tugasnya juga gitu. Tapi kalau lebih luas lingkupnya sekolah, akan ada pelatihan lebih lanjut untuk lini-lini pendidikan dari segi-segi yang lain. Terus bagaimana dengan siswa yang melanggar dari keyakinan itu? Itu diselesaikan dengan segitiga restitusi, Ibu. Nanti mereka akan sebenarnya ada ini Bu, ada gambarannya, ada contohnya juga kalau Bu Mari mau. Itu nanti mereka harus menerima konsekuensi, mereka harus ditahan, diluruskan sampai mereka mendapatkan konsekuensi apa yang harus diperoleh dalam satu garis, Ibu. Jadi misalnya anak itu bersalah, ya, misalnya contoh ada 2 anak berantem, kemudian misalnya Asfa dan Rizky berantem, jangan dia, perempuan ya, misalnya Andi, ada Bu Andi. Oke, Fajar sama Anto berantem gitu. Kemudian Anto bajunya ditarik oleh si Fajar sampai kancingnya lepas. Kancingnya lepas tuh sobek bajunya. Habis itu terus si tadi yang sobek siapa ya? Anto ya? Anto. Nah, Anto nangis. Ini aku dimarahin sama ibu nih kalau bajunya sobek. Akhirnya dipanggillah gurunya, kemudian diselesaikan. Kenapa? Apa yang terjadi harus dijelaskan dari awal. Apa yang terjadi, siapa yang memulai, bagaimana maksud kamu merobek gitu. Nah nanti yang bersalah itu, yang ketemunya bersalah itu harus menyelesaikan di waktu yang bersamaan itu. Jadi misalnya, oke, Anto, sekarang bagaimana caranya supaya kamu bisa memaafkan Fajar gitu. Aku mau kancingnya dibenerin, misalnya begitu. Karena kalau ibuku tahu saya pulang dalam kondisi tentang tadi kan sebenarnya dia kan tadi menyampaikan saya baru tahu ternyata kata tertib itu kan salah ya, tapi adanya keyakinan kelas. Tadi kemarin sudah menanyakan apakah itu dibuat kelas gitu. Kalau saya lebih pikirannya ke apakah diberitahu ada penggantinya itu istilah itu kan kalau keyakinan kelas kan berarti per kelas ya. Kalau kata tertib itu kan kita satu sekolah menyeluruh. Jadi apakah ada kata-kata pengganti dari peraturan tata tertib itu? Nah, bukan jelas di keseluruhan di satu sekolah. yang berlaku satu sekolah gitu ya. Iya. Kemudian kalau saya lihat dari yang tadi statementnya dari Pak Tiga kan sebenarnya beliau mengatakan bahwa kedisiplinan itu harus dari diri kita sendiri atau self disiplin. Nah, tapi beliau juga mengungkapkan bahwa ketika self disiplin itu tidak jalan, maka harus ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Ya, Jadi kita sebagai guru, menurutku sih menurut saya itu peraturan tata tertib itu ya tetap harus ada. Nah, apakah ada ganti kata-kata atau bahasanya? Katanya kok tata tertib itu salah gitu. Apakah kalau salah itu dihapus atau mau diperbaiki gitu? Oke, nah, terima kasih Bu. Di modul kemarin sudah waktu guru beneran dapat ya Bu, itu ya Bu. Waktu Ibu di Semarang itu dapat info itu ya Bu ya. Yang untuk skala kepala sekolah gimana Bu? Ibu, soalnya gini Bu Indra, bahwa di modul satu ini masih prosesnya adalah saya sebagai saya pribadi. Jadi saya menyiapkan sebagai saya pribadi sebagai guru dengan murid. Nah nanti di modul 2 dan modul 3 nanti akan digiring bahwa saya disettle jadi kepala sekolah. Jadi saya harus bisa meraih lini kepala sekolah gitu. Jadi untuk modul 1 ini saya nggak bisa bicara banyak karena memang saya belum dapat infonya juga. Ada sebenarnya, tapi tidak saya share karena saya hanya dapat dari cerita orang, bukan saya baca dari bukunya gitu. Jadi untuk di modul 1 ini saya belum bisa jawab pertanyaan dari Bu Indra karena yang saya dapatkan dan saya bisa sharing ke teman-teman itu adalah hasil ini saya sebagai guru, bukan saya sebagai kepala sekolah yang bisa menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu nanti di modul berikutnya Bu.
Termasuk manajemen itu kan Yang mana dari sana untuk dari mana itu tahunnya dari mana? Atau kata tertib itu salah, kata-kata untuk mengatakan bahwa siswa tiba di sekolah pukul 7 Ada di situ. itu salah apa ada bukunya? Ada di modul 1.4 ada. Terus Ada di modulnya. membaca itu penggantinya apa? Ada keyakinan kelas. Nah, kalau penggantinya, kalau untuk peraturan kita memang masih bawa peraturan tata tertib yang berlaku secara umum itu keliru. Nah, harusnya kita mengubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang saya buat itu masih dalam lingkup saya sebagai guru dengan murid. Nah, belum meluas ke Dalam kelas saja. ya, karena di modul ini saya hanya berhak men-sharing saya sebagai guru, posisinya sebagai guru. Ya, jadi modul berikutnya nanti baru akan disiapkan jadi kepala sekolah kalau saya mau gitu. Kalau saya mau jadi kepala sekolah maksudnya, tapi modul 1 ini memang dikhususkan saya sebagai guru dengan murid gitu. Jadi saya di kelas, bukan saya sebagai pengelola sekolah gitu. Kalau begitu nanti ada kesepakatan antara guru satu dengan murid dengan guru-guru yang lain. Nah, kalau itu nanti berarti di modul berikutnya Pak Hari, karena di modul yang sekarang ini saya masih mengelola saya dan Akunya lupa iya, wilayahnya masih wilayah saya dengan murid, belum wilayah saya sebagai kepala sekolah. Oke, begitu maksudnya benar kecian. Belum berhak untuk sebenarnya modulnya bisa dibaca sekarang. Saya juga udah baca beberapa, ada 4 modul saya udah baca, tapi belum semuanya memang. Ada beberapa yang sudah baca. Tapi belum boleh saya sharing karena saya juga untuk hal-hal itu masih belum saya nggak berani karena saya nggak yakin gitu. saya salah kira atau mungkin gimana ya. Yang intinya yang saya sampaikan, nanti kan ada wacana KKN dihilangkan. Oh, itu pertanyaan saya Pak. Belum dijawab. Saya salah dengar ya. Dengan maaf ya. Kemudian tadi ada, mungkin saya salah dengar atau gimana. Dulu jangan arah jadi pintar gitu loh. Itu saya salah dengar atau gimana ya. Pokoknya jangan tidak itu anak pintar gitu ya. Jangan tidak anak pintar gitu. Intinya anak berangkat sekolah ya. Intinya terus bagaimana biar ada semacam antara Harus itu berkualitas. ya, itu ada kolaborasi gitu kan. Terus yang menjadi pertanyaan saya, misalnya itu KKM nggak ada, ujian nggak ada, untuk mengukur kelulusan ya sekolah atau siswa itu pakai sistem apa? Terima kasih. Mungkin saya salah dengar atau gimana? Enggak, Bapak nggak salah dengar. Kalau untuk KKM itu memang setelah saya di sesi eksplorasi materi, setelah instruktur menyampaikan bahwa kita harus menuntun sesuai dengan kebutuhan anak dan kebutuhan zaman, kemudian saya bertanya Pak, lalu apakah KKM itu juga sebuah kesalahan? Itu kami belum dijawab. Gitu. Nanti jawab dengan waktu begitu oleh instrukturnya. Nah, kemudian untuk pencapaian berikutnya, kalau ujian dihapus, kemudian bagaimana standar pendidikannya gitu Pak? Iya Pak, standar pendidikan yang harus diraih itu seperti apa kalau ujiannya tidak ada gitu ya Pak? Kalau itu sudah ini ya Pak, sudah dijelaskan oleh AM sendiri ya Pak, bahwa sekolah itu bukan semata untuk belajar tentang ilmu, tapi lebih, jadi ternyata sepertiga dari belajar di sekolah itu adalah kognitif. Sisanya adalah budi pekerti, jadi lebih menekankan bagaimana budi pekertinya. Sepertinya diarahkan ke situ Pak, lebih ke karakternya harus menonjol gitu. Baru kedua kognitifnya, karena budi pekerti itu kognitif itu bagian dari budi pekerti itu tadi. Jadi sepertinya juga akan lebih ditekankan pada budi pekerti atau karakternya, dan kognitif adalah bagian dari budi pekerti. Jadi hanya sepertiganya dari karakter yang akan diraih.
Jadi kemungkinannya ya prosesnya akan lebih pencapaian karakter Pak, nilai mengikuti, mungkin seperti itu juga Pak. Itu juga modul itu juga belum sih, belum, itu modul nanti kalau udah ketiga ya Pak, modul ketiga, jadi masih modul 1. Sepertinya seperti itu. Kalau dari KHD sendiri kan karakter ya. Bapak Ibu, teman-teman saya, Bapak Ibu guru saya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, panjang umur dan berumur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.